Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami Waalaikumsalam. dari kelompok 6. Kami dari kelompok 6 ingin menganalisis tentang penerapan fungsi manajemen pada perusahaan PT Indosat Tbk. Yang beranggotakan 7 kelompok atau 7 anggota yang terdiri dari yang pertama Adelia Putri Yusfiani dengan NIM 01221 081. Yang kedua Andika Terset Utama dengan NIM 01221 051. Yang ketiga Erinda Octavia Devincia dengan NIM 01221 033. Yang keempat Florencia Risanti Saragi dengan NIM 01221 058. Yang kelima Julia Aisyah yang dengan NIM-nya 01221 066. Yang keenam Muhammad Nur Afifuddin dengan NIM 01221 049. Yang ketujuh Novi Nur Lailia dengan NIM 01221 089. Next. Pada slide selanjutnya akan dijelaskan oleh materi pertama Adelia Putri Yusfiani. Silakan. PT Indosat Tbk adalah jenis perusahaan yang menyediakan jasa telekomunikasi dan jaringan telekomunikasi di Indonesia. Perusahaan PT Indosat Tbk menyediakan jasa prabayar ataupun pasca prabayar bagi pengguna telepon genggam dengan merek jual matriks Mentari dan IM3. Jasa lainnya yang disediakan oleh PT Indosat Tbk ialah saluran komunikasi via suara untuk telepon tetap fix termasuk sambungan langsung internasional IDD, International Direct Dialing, serta jasa nirkabel dengan merek dagang Star One. Perusahaan PT Indosat Tbk juga menyediakan layanan multimedia internet dan komunikasi data. PT Indosat Tbk yang sebelumnya bernama PT Indosat Satellite Communication, Tbk adalah perusahaan telekomunikasi kedua terbesar di Indonesia dan termasuk ke dalam bentuk perusahaan perseroan terbatas PT. Karena kekayaan perusahaan terpisah dari kekayaan pribadi pemilik perusahaan, PT Indosat memiliki kekayaan sendiri atau dengan kata lain PT Indosat memiliki kekayaan hak dan kewajiban sendiri yang terpisah dari pemilik. Saya mau bertanya, lalu bagaimana perencanaan dari PT Indosat Tbk sendiri? Adapun beberapa perencanaan dari PT Indosat Tbk. Sebelumnya, planning atau perencanaan sendiri merupakan bagaimana perusahaan menetapkan tujuan yang diinginkan dan kemudian menyusun rencana strategi bagaimana cara untuk mencapai tujuan tersebut. Manajer dalam fungsi perencanaan harus mengkaji dan mengevaluasi berbagai rencana alternatif sebelum memutuskan, karena ini adalah langkah awal yang bisa berpengaruh secara total dalam perusahaan ke depannya. Fungsi-fungsi manajemen yang lain tidak akan bisa berjalan dengan baik tanpa adanya perencanaan yang matang. Berikut merupakan planning dari PT Indosat Tbk sendiri. Yang pertama, mempertahankan kepemimpinan pasar dalam jasa telekomunikasi internasional di Indonesia. Dengan masuknya pemain baru, seiring berakhirnya monopoli sebagai penyedia jasa telekomunikasi internasional, Indosat harus berjuang untuk memimpin pasar dalam mempertahankan pangsa pasar dominan dan menyediakan jasa yang terbaik, baik dalam kualitas dan jangkauan produk dan jasa. Yang kedua, memperkuat posisinya sebagai perusahaan telekomunikasi berkelas dunia. Adanya kecenderungan di sektor telekomunikasi menuju swantanisasi perusahaan negara dan dibukanya pasar dunia yang mengakibatkan masuknya pemain asing dalam industri domestik. Menuntut Indosat untuk dapat bersaing dengan perusahaan multinasional dengan strategi untuk memasuki pasar global yang diharapkan dapat meningkatkan nilai perusahaan melalui ekspansi bisnis dan meningkatkan citra perusahaan yang memperkuat posisinya di Indonesia. Dan yang terakhir, menjadi pemain global dalam industri telekomunikasi dunia. Dalam rangka mempertahankan posisinya sebagai pemimpin pasar dan menjadi pemain global, Indosat menaikkan standar sesuai dengan standar yang digunakan oleh perusahaan telekomunikasi multinasional sebagai operator telekomunikasi global. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Andika. Adapun analisis SWOT yang menentukan kondisi tarif daripada PT Indosat Tbk
yaitu yang pertama strength atau disebut dengan kekuatan. Yang perlu dilakukan dalam analisis ini adalah mengukur tingkat kekuatan sehingga dapat dimanfaatkan dalam segmen pasar. Adapun beberapa analisis kekuatan dari PT Indosat Tbk yakni yang pertama, pengalaman mengelola bisnis telekomunikasi internasional. Yang kedua, memiliki fasilitas yang lengkap dan baik untuk karyawan maupun pelanggan. Yang ketiga, produk dan jasa yang luas atau banyak. Yang keempat, jaringan operasional didukung oleh kantor layanan Galeri Indosat dan Gria Indosat yang tersebar di seluruh Indonesia. Yang kelima, teknologi yang mutakhir pada peralatannya. Yang kedua, weakness atau kelemahan. Pada perusahaan Indosat Tbk sendiri memiliki beberapa kelemahan yang menjadi kendala serius terhadap kemajuan perusahaan, yakni yang pertama, rentangnya likuiditas perusahaan akibat besarnya kewajiban yang dimilikinya. Yang kedua, kurangnya kebiasaan bersaing secara ketat akibat kenikmatan hak duopoli yang dimilikinya. Yang ketiga, diverifikasi yang berlebihan seperti pada perusahaan anak. Yang keempat, afiliasi yang kurang menguntungkan. Yang kelima, traffic voice dan SMS yang sering penuh sehingga menyebabkan terjadinya error. Yang ketiga, opportunity atau peluang. Adapun beberapa peluang yang akan dirancang untuk masa depan perusahaan, yakni yang pertama, besarnya pasar domestik yang belum tergarap. Yang kedua, perluasan usaha baru yang melingkupi bisnis inti yang cukup menguntungkan. Yang ketiga, bisnis telekomunikasi global yang cukup menjanjikan. Selanjutnya yang keempat, semakin meningkatnya hubungan pelanggan, maka akan memicu perusahaan untuk meningkatkan teknologi jaringan untuk para pelanggan sehingga lebih mempermudah hubungan perusahaan dengan para pelanggan. Yang kelima, memiliki hubungan pada tingkat internasional. Selanjutnya yang keempat, threat atau ancaman. Adapun beberapa ancaman yang harus dihadapi perusahaan di mana menjadi penghalang perusahaan untuk mencapai tujuan, yakni yang pertama, kompetisi global yang memasuki pasar domestik. Yang kedua, ancaman masuknya pendatang baru. Yang ketiga, ancaman dari barang atau jasa pengganti. Yang keempat, pesaing yang menawarkan harga produk yang lebih murah. Selanjutnya, slide yang ketiga akan dibaca oleh Florencia. Ya, silakan Florencia. Berikut visi misi dari PT Indosat Tbk, yakni yang pertama, visi menjadi perusahaan telekomunikasi digital terdepan di Indonesia. Yang kedua, misi. Yang pertama, layanan dan produk yang membebaskan. Yang kedua, jaringan data yang unggul. Yang ketiga, memperlakukan pelanggan sebagai sahabat. Yang keempat, transformasi digital. Lalu, apakah ada tujuan tersendiri didirikannya PT Indosat Tbk tersebut? Iya, tujuan didirikannya PT Indosat Tbk tersebut antara lain, yang pertama, membangun, mengembangkan, dan mengusahakan pelayanan telekomunikasi internasional dalam rangka meningkatkan hubungan dalam dan luar negeri. Yang kedua, memberikan sumbangan bagi perekonomian negara pada umumnya dan peningkatan penerimaan negara pada khususnya. Berpartisipasi aktif dalam menunjang dan melaksanakan program pemerintah di bidang pembangunan nasional. Yang ketiga, usaha-usaha lainnya yang secara langsung menunjang penyelenggaraan telekomunikasi internasional untuk umum. Untuk sasaran sendirinya, para pengguna internet yang selalu mengeluh jaringannya namun ingin menggunakan paketan dengan harga yang terjangkau. Selain itu, Indosat sendiri juga dapat digunakan khususnya pada masa online saat ini. Berikut untuk slide keempat. Organizing atau fungsi pengorganisasian adalah pengaturan sumber daya manusia dan sumber daya fisik yang dimiliki agar bisa menjalankan rencana-rencana yang sudah diputuskan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Fungsi pengorganisasian mengelompokkan semua orang, alat,
tugas dan wewenang yang ada dijadikan satu kesatuan yang kemudian digerakkan melaksanakan apa yang sudah direncanakan sebelumnya. PT Indosat merumuskan strategi ekspansi 1+3 untuk pengembangan usaha jangka panjang mencakup lini usaha kunci layanan jasa telekomunikasi internasional sebagai bisnis utama dengan mengupayakan peningkatan jangka panjang melalui pengembangan 3 bisnis lainnya. Yang pertama, investasi dalam pengembangan infrastruktur telekomunikasi domestik. Yang kedua, peningkatan peran telekomunikasi di lingkungan regional maupun internasional. Yang ketiga, diversifikasi terbatas ke bidang usaha mendukung bisnis utama. Lalu, apakah ada struktur organisasi dan tanggung jawabnya masing-masing? Dari setiap direktur membawahi senior vice president dan masing-masing senior vice president membawahi vice president dari setiap divisi. Dari keterangan tersebut dapat dijelaskan tugas dari masing-masing jabatan sebagai berikut. Yang pertama, direktur utama mempunyai tugas memimpin, mengawasi, dan mengkoordinasi tugas-tugas daripada PT Indosat TBK sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang kedua, wakil direktur utama. Wakil direktur utama mempunyai tugas membantu dalam menjalankan roda perusahaan. Yang ketiga, direktur mempunyai tugas mengkoordinasikan, melaksanakan pengawasan terhadap unit pelaksanaan operasional yang dibawahinya. Direktur utama bersama direktur lainnya menetapkan strategi, kebijakan, dan program yang akan digunakan sebagai pedoman oleh para staf dalam menjalankan tugasnya masing-masing. Yang keempat, Vice President mengarahkan, mengkoordinasikan, dan mengevaluasikan pelaksanaan kerja dari bagian-bagian yang ada dalam divisi tersebut. Mengevaluasikan setiap kebijakan direktur yang bersangkutan dari divisi masing-masing, serta menyampaikan alternatif penyempurnaan. Yang kelima, divisi regional. Divisi regional bertanggung jawab langsung kepada direktur utama. Beberapa kegiatan perusahaan yang dapat dilakukan divisi ini antara lain sebagai berikut. Yang pertama, melakukan pemasaran dan penjualan jasa SLI, Global Communication System atau CGS, SLLI atau lokal, serta FOIP internasional di wilayah operasional yang ditetapkan. Yang kedua, mengoperasikan dan memelihara perangkat dan jaringan dalam operasional jasa ke pelanggan di wilayah operasionalnya. Yang ketiga, melaksanakan pelayanan pelangganan di wilayah operasionalnya. Selanjutnya, membaca Julia Aisyah. 6. Indirect sales. Fungsi dari divisi indirect sales yaitu mengatur, mengontrol, menganalisa segala tentang kartu prabayar, mulai dari alokasi kartu dan voucher, pengawasan distribusi kartu dan voucher yang dilakukan oleh dealer, dan analisa pasar kartu prabayar. 7. Direct sales. Kegiatan dari divisi direct sales yaitu menangani semua tentang pasca bayar, menganalisa pasar, penjualan, memaintain pelanggan, dan membuat strategi pemasaran untuk pelanggan pasca bayar. Namun semenjak menjamurnya tren BlackBerry, di mana Indosat merupakan pelopor BlackBerry di Indonesia, direct sales berkonsentrasi dalam pemasarannya. 8. Customer Service Support. Dalam divisi Customer Service Support ini terbagi menjadi dua bagian, yaitu bagian Customer Service dan Retention. Dalam kinerjanya, Customer Service bertugas untuk melayani seluruh pelanggan Indosat, baik urusan produk, solving problem, upgrade software untuk BlackBerry, komplain, dan lain-lain. Sedangkan bagian Retention atau retensi berfungsi untuk meretensi dan memaintain pelanggan Indosat, khususnya pelanggan VIP, dengan membuat event-event dan merchant sebagai salah satu fasilitas yang diberikan oleh Indosat. Marketing komunikasi berfungsi untuk membuat brand dan analisa pasar secara keseluruhan, seperti sponsorship, membuat event-event, desain iklan, dan kegiatan lainnya yang berhubungan dengan pembentukan kesadaran masyarakat dengan adanya Indosat. 10. Community.
Divisi community atau komunitas bertugas untuk membuat dan menggarap komunitas Indosat serta memaintain komunitas tersebut. Dengan adanya Indosat Community, pelanggan yang tergabung dalam komunitas tersebut mendapatkan benefit dari Indosat, seperti adanya event-event yang dikhususkan untuk komunitas tersebut. 11. Sales Admin. Sales Admin terdiri dari dua bagian, yaitu bagian verifikasi dan bagian monitoring dan controlling. Bagian verifikasi bertugas mengurus data pelanggan pasca bayar seperti matriks, start run, dan 3G broadband. Bagian monitoring dan controlling anggaran bertugas untuk mengalokasikan anggaran yang didapat dari pusat untuk dianggarkan ke setiap divisi yang ada secara presentatif sesuai dengan tujuan masing-masing divisi, serta mengawasi dan mengontrol penggunaan anggaran tersebut dengan melihat dan menganalisis kondisi pasar yang ada. Selanjutnya dibaca oleh Nova. Directing atau pengaruh sumber daya manusia. PT Indosat Tbk memiliki budaya kerja yang memungkinkan karyawan lebih produktif dalam bekerja. Tujuannya adalah untuk menyediakan lingkungan di mana karyawan dapat menikmati pekerjaan mereka dan saat bersama juga didorong memberikan kemampuan terbaik mereka. Karyawan Indosat disediakan ruang kerja yang nyaman, aman, dan sehat untuk melakukan pekerjaan. Kebijakan dilarang merokok diberlakukan di semua area kantor. Sementara bangunan kantor dilengkapi dengan fasilitas seperti kantin, musola, ruang menyusui, perpustakaan, klinik, dan fasilitas olahraga. Dengan jumlah jam kerja yang telah diterapkan, perusahaan, karyawan memiliki fleksibilitas untuk menyesuaikan jadwal masuk dan pulang kerja sesuai beban kerja masing-masing, atau untuk mengakomodasi keperluan penting di luar kerja. Demikian pula aturan pekerjaan yang fleksibel memungkinkan karyawan untuk bekerja formal atau santai sesuai dengan waktu kerja atau tuntutan pekerja mereka. Indosat mendorong karyawan untuk menyeimbangkan kerja dengan kehidupan sosial dalam lingkungan kantor. Pertemuan karyawan yang disponsori oleh perusahaan di samping berbagai acara kesenian dan olahraga adalah beberapa cara untuk mempererat ikatan di antara karyawan di luar hubungan kerja formal. Tunjangan kesehatan dan skema perlindungan sosial, karyawan berhak atas pemeriksaan kesehatan rutin yang komprehensif dengan fasilitas klinik medis dan gigi gratis. Disediakan untuk karyawan dan anggota keluarga mereka di gedung kantor kami atau melalui kerjasama dengan sejumlah penyediaan layanan kesehatan. Di samping itu, perlindungan asuransi meliputi biaya rawat inap termasuk operasi, melahirkan, pemeriksaan laboratorium, dan fisioterapi. Karyawan tetap juga secara otomatis terdaftar dalam program dana pensiun yang disponsori oleh perusahaan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Afifuddin. Sesuai dengan UU Ketenagakerjaan di Indonesia, karyawan mendapatkan cuti tahunan serta cuti khusus seperti cuti yang terkait dengan musibah dan cuti mutasi kerja. Yang pertama, controlling atau fungsi pengawasan. Pada proses pengawasan manajemen terdapat perbedaan manajer dalam gaya kepemimpinan, kemampuan interpersonal, kemampuan teknis, pengalaman, dan pendekatan dalam pembuatan keputusan. Karena itu, dalam proses pengendalian manajemen terdapat proses interaksi antara manajer dan interaksi antara manajer dengan karyawan. Kegiatan-kegiatan dalam proses pengendalian manajemen formal meliputi penyusunan anggaran, pelaksanaan, dan evaluasi. Dalam analisa akan dibedakan antara proses pengendalian manajemen pada perusahaan dan pengendalian manajemen pada divisi secara khusus. Penyusunan anggaran pendapatan tahunan PT Indosat Tbk dilakukan oleh bagian penyusunan anggaran, yaitu Group Controlling khususnya pada divisi Revenue Analysis and Controlling.
Divisi ini berada di bawah tanggung jawab dan koordinasi Group Head atau GH, Controlling. Divisi ini berfungsi untuk menganalisis dan mengontrol setiap revenue yang ada di PT Indosat Tbk. Divisi Revenue Analysis and Controlling sendiri terbagi menjadi 3 bagian, yakni Cellular Revenue Analysis dan Controlling, Fixed Midi Revenue Analysis dan Controlling, Region Revenue Analysis dan Controlling. Bagian Fixed Midi Revenue Analysis dan Controlling mempunyai fungsi sebagai berikut. Yang pertama, mengevaluasi dan menganalisis fixed dan midi revenue untuk setiap produk dan jasa. Yang kedua, membuat laporan bulanan PT Indosat PCO atau parent company only. Yang ketiga, melakukan koordinasi dengan departemen lainnya, khususnya Untuk implementasi program pada jaringan dan IT yang berhubungan dengan visit dan MIDI revenue, yakni A. Mengevaluasi dan menjalankan SAP modul yang berhubungan dengan fixed dan MIDI revenue. B. Menargetkan revenue untuk revenue driver group dan analis. Dan yang C. Menargetkan revenue setting untuk direktur KPI dan menyediakan sesuai dengan realisasinya. Kesimpulannya, maka untuk mendirikan suatu perusahaan sendiri harus memiliki fungsi manajemen yang jelas dan terstruktur. Karena dari fungsi manajemen yang ada, kegiatan yang dilakukan baik oleh individu maupun kelompok yang bekerja menjadi jelas dan terarah. Selain itu juga adanya planning yang pasti terkait tujuan atau masa depan perusahaan. Karena apabila perusahaan sendiri tidak memiliki tujuan yang jelas untuk dicapai, maka kegiatan yang terjadi menjadi tidak terarah. Kegiatan yang dilakukan oleh individu menjadi tidak jelas. Maka dari itu, dengan adanya fungsi manajemen dapat memastikan kelancaran pencapaian visi misi dari perusahaan dan juga meminimalisir tindakan resiko kegagalan yang sekiranya tidak tercapai. Pada fungsi manajemen sendiri sebagai alternatif untuk memonitoring kegiatan yang dilakukan, sehingga apabila terdapat kesalahan dapat segera diperbaiki dan tidak menjadi kesalahan fatal nanti. Sekian dari kelompok 6, dari kelompok kami. Untuk diskusi pada kali ini, kami mengucapkan terima kasih. Bila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.